Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. eh, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan satu Muhammad Dafa Saifullah, kedua ada Rizal Nugraha, tiga ada Renanda Aditya, keempat ada Ihsan Ridho, kelima ada Ratika Dwi, dan keenam ada Atala Satrio Kusumo. Jadi hari ini kita akan membahas tentang interface aplikasi. Yang pertama ada pendahuluan, kedua perangkat jaringan, ketiga antarmuka aplikasi, yang keempat interval yang dapat diprogram, yang kelima ada apa sih? Input output. Input output yang memblokir, yang keenam ada input output non blocking, yang ketujuh ada input output asinkron. Nah, yang pertama kita masuk interface jaringan Unix dan Windows NT. Yang pertama antarmuka jaringan di Unix ini menyediakan antarmuka jaringan melalui berbagai komponen dan perpustakaan sistem. Beberapa komponen penting yang terlibat dalam antarmuka jaringan Unix adalah sebagai berikut. Yang pertama ada soket, yaitu mekanisme utamanya untuk berkomunikasi melalui jaringan pada Unix. Itu pengguna dapat menggunakan sistem pemanggilan, sistem call, seperti soket, listen, accept, connect, dan lain-lain, untuk mengendalikan soket dan berinteraksi dengan jaringan. Yang kedua ada berbagai protokol di dalam Unix ini. Unix ini mendukung berbagai protokol jaringan seperti TCP, UDP, IPX, dan lain-lain. Protokol-protokol ini memungkinkan pengiriman data melalui jaringan dengan cara yang ditentukan oleh protokol yang digunakan. Yang terakhir, yang ketiga, ada perpustakaan jaringan. Unix memiliki perpustakaan jaringan seperti BSD socket yang menyediakan API untuk berkomunikasi melalui jaringan. Perpustakaan ini mempermudah pengembangan aplikasi jaringan dengan menyediakan fungsi-fungsi yang lebih tinggi untuk mengelola soket dan berinteraksi dengan jaringan. Nah, selanjutnya tadi kita udah membahas tentang yang Unix, sekarang kita membahas tentang antarmuka jaringan di Windows. Windows NT juga menyediakan antarmuka jaringan yang kuat untuk mengembangkan aplikasi jaringan. Beberapa komponen yang terlibat dalam antarmuka jaringan Windows adalah sebagai berikut. Pertama, WinSock. WinSock ini sama seperti mirip-mirip seperti yang digunakan pada soket Unix. Fungsinya juga sama. Nah, yang kedua ada Network Driver Interface Specification. Ini adalah antarmuka programan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras jaringan dengan sistem operasi Windows. Ini memungkinkan akses ke driver jaringan dan mengelola koneksi jaringan. Yang ketiga ada protokol jaringan. Windows NT ini mendukung berbagai protokol jaringan seperti TCP, UDP, IPX, dan lain-lain. Protokol-protokol ini memungkinkan pengiriman data melalui jaringan dengan protokol yang sesuai. Yang keempat nih ada WinSock Control. Pada Windows NT ini menyediakan kontrol WinSock yang dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis GUI. Kontrol ini menyederhanakan tugas-tugas umum seperti membuat koneksi jaringan, mengirim dan menerima data, serta mengelola soket. Jadi baik UDP maupun Windows NT ini memiliki antarmuka jaringan yang bagus untuk mengembangkan aplikasi jaringan. Namun implementasi dan perpustakaan yang digunakan dapat sedikit berbeda. Jadi hampir sama, tapi ada perbedaannya di kedua sistem operasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-temanku yang lain. Antarmuka aplikasi input output. Nah, ini penjelasan tentang antarmuka aplikasi input output melibatkan konsep-konsep seperti abstraksi, enkapsulasi, dan software layering. Abstraksi dilakukan dengan membagi detail-detail peralatan input output menjadi sebuah kelas yang lebih umum. Dengan menggunakan kelas-kelas ini, lebih mudah untuk membuat fungsi-fungsi standar atau kita bisa sebut interface yang dapat mengakses peralatan input atau output tersebut. Selanjutnya, setiap peralatan input-output memiliki device driver yang berfungsi untuk mengenkapsulasi perbedaan-perbedaan yang ada di antara anggota-anggota kelas yang umum tadi.
Device driver ini mengenkapsulasi setiap peralatan input atau output ke dalam satu kelas yang umum, atau kita bisa sebut interface standar. Lapisan device yang ini bertujuan untuk menyembunyikan perbedaan-perbedaan yang ada pada device controller dari subsistem input atau output pada kernel. Dengan demikian, subsistem input atau output dapat berfungsi secara independen dari perangkat keras hardware. Ini beberapa foto kernel subsistemnya, kayak kernel input output subsistemnya ada SCSI, device driver, SCSS device controller, keyboard device driver, keyboard device controller, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang pendekatan antarmuka aplikasi input atau output yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan interface input-output, kemudian ada pendekatan antarmuka aplikasi input-output. Nah, jadi ketika suatu aplikasi ingin membuka data yang ada di dalam suatu disk, sebenarnya aplikasi tersebut harus dapat membedakan jenis disk apa yang akan diaksesnya. Nah, untuk mempermudah pengaksesan, sistem operasi ini melakukan standarisasi cara pengaksesan pada peralatan input-output. Kemudian pendekatan inilah yang dinamakan interface aplikasi input-output. Pendekatan antarmuka aplikasi input-output mencakup berbagai metode untuk mengelola komunikasi antara aplikasi dan perangkat input-output. Yang pertama itu ada pipe, yaitu menggunakan aliran data antara proses. Kemudian ada FIFO atau first in first out, yang mana menggunakan antrian data untuk komunikasi antara proses. Kemudian ada stream atau aliran, yaitu menggunakan aliran data seperti dalam input-output file. Kemudian ada mailbox, yang menggunakan metode komunikasi berbasis pesan. Selanjutnya input-output yang memblokir. Oke, selanjutnya input-output yang memblokir. Jadi blocking input output ini adalah di mana proses dihentikan atau terjeda sampai operasi input output selesai. Metode ini mudah digunakan dan dimengerti, tetapi tidak selalu menjadi metode yang terbaik dalam hal efisiensi dan kinerja. Jadi dalam blocking inter output ini, ketika suatu proses memulai operasi inter output, proses tersebut ini akan berhenti dan menunggu sampai data yang diminta tersedia atau operasi inter outputnya selesai. Jadi selama waktu ini proses yang terkait ini tidak dapat melanjutkan tugas lain. Nah, ini dapat menyebabkan keterlambatan dan penggunaan sumber daya yang kurang efisien, terutama jika terdapat banyak operasi input output yang memakan waktu lama. Belum. Nah, berikut ini di atas ini adalah contoh arsitektur blocking inter output jika diimplementasikan ke dalam sebuah web server. Nah, itu satu request yang ada dari klien ini dianggap sebagai sebuah thread, di mana satu thread ini juga mewakili dari sebuah connection. Sedangkan yang backlog tengah ini itu berfungsi untuk menampung request jika thread yang terdapat pada thread pool ini sedang penuh. Nah, jika atau istilahnya itu request tersebut ini akan diantrikan di dalam backlog tersebut. Nah, jika thread yang terdapat pada thread pool ini ada yang sudah selesai, nah maka request yang ada di backlog ini akan dimasukkan ke dalam thread pool. Udah gitu, lanjut. Selanjutnya programmable interval timer. Jadi programmable interval timer atau PIT adalah perangkat keras yang biasa digunakan di komputer atau sistem tertanam untuk menghasilkan interval waktu yang akurat. Nah, jadi perangkat keras tersebut nantinya memberikan sinyal waktu yang tepat atau dapat diprogram oleh perangkat lunak untuk memicu operasi tertentu pada interval tertentu. Kemudian PIT yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah Intel 8253 atau 8254 Programmable Interval. Biasanya ditemukan di komputer berbasis x86. Nah, perlu dicatat bahwa Intel tersebut itu merupakan perangkat lama, dan sistem modern terbaru itu menggunakan mekanisme timer alternatif, seperti High Precision Event Timer atau HPT, atau Advanced Programmable Interrupt Controller atau
APIC. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar control word format. Nah, di sini tuh jadi chip pengatur waktu Intel 8253 atau 8254 itu memiliki 3 saluran, yaitu ada 0, 1, dan 2. Nah, dia itu dapat diprogram untuk beroperasi dalam mode yang berbeda. Untuk mode pengatur waktunya itu ada mode 0. Nah, mode 0 itu tuh interupsi pada penghitungan terminal. Kemudian mode 1 itu hardware retriggerable one shot. Kemudian mode 2 itu rate generator. Mode 3 itu generator gelombang persegi. Mode 4 itu strop yang dipicu perangkat lunak. Dan mode 5 merupakan strop yang dipicu perangkat keras. Nah, dengan mengkonfigurasi PIT dengan mode yang diinginkan dan parameter yang sesuai, program software itu dapat memanfaatkan pengatur waktu untuk mencapai interval waktu yang tepat untuk berbagai tujuan. Timer dapat digunakan untuk tugas-tugas seperti menghasilkan interupsi perangkat lunak, mengukur interval waktu, mengontrol perangkat eksternal, atau menyingkirkan operasi dalam suatu sistem. Next. Nah, selanjutnya itu ada periodic interrupts. Nah, interupsi periodik ini adalah salah satu penggunaan programmable interval timer yang tadi atau PIT yang paling umum. Nah, ini tuh melibatkan konfigurasi PIT untuk menghasilkan sinyal interupsi secara berkala. Nah, di mana memungkinkan perangkat lunak untuk melakukan tugas atau merespon peristiwa dengan frekuensi tertentu. Nah, untuk menyiapkan interupsi berkala menggunakan PIT itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu identifikasi frekuensi interupsi, kedua hitung nilai timer. Nah, untuk hitung nilai timer ini rumusnya adalah frekuensi jam referensi dibagi dengan frekuensi interupsi yang diinginkan. Kemudian PIT di mode 0, kemudian tetapkan nilai timer, aktifkan interupsi, dan terakhir yaitu tangani interupsi dalam perangkat lunak atau tulis interrupt service routine interupsi periodik terjadi. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, PIT akan menghasilkan interupsi berkala pada frekuensi yang diinginkan. Nah, yaitu akan memungkinkan perangkat lunak untuk menjalankan tindakan atau tugas tertentu secara teratur. Nah, langkah-langkah yang tepat itu harus dilakukan dan register yang terlibat dapat bervariasi tergantung pada pengatur waktu interval khusus yang dapat diprogram yang digunakan di sistem tersebut. Boleh dilanjutkan dengan yang lainnya. Selanjutnya ada non-blocking input-output. Jadi non-blocking input-output ini biasanya menggunakan teknologi event loop, di mana event loop ini sering disebut thread boss. Ya, thread boss ini berfungsi sebagai penerima request. Jadi jika request tersebut memiliki operasi non-blocking input-output, maka akan langsung dieksekut oleh thread boss ini. Tapi jika memiliki operasi blocking seperti HTTP call atau akses ke database, maka thread boss ini akan meneruskan operasi atau task tersebut ke thread worker. Di dalam non-blocking input-output ini, thread yang akan digunakan biasanya sebesar jumlah virtual prosesor dikali 2. Jadi misalnya, jika kita memiliki 4 thread virtual prosesor, maka total thread yang akan dibuat adalah sebanyak 9 thread terdiri dari 1 thread boss dan 8 thread worker. Non-blocking input-output ini juga dapat berjalan di thread yang kecil. Nah, hal ini bisa terjadi disebabkan pada saat dilakukan proses blocking, semisal kita melakukan HTTP call ke backend, terus di layar belakang layar tersebut, thread tersebut akan melakukan pengiriman HTTP call dengan bantuan ePOL. Dan ePOL di sini berfungsi untuk menunggu respon HTTP call tersebut. Setelah memberikan instruksi kepada ePOL, thread tersebut akan dirilis sehingga thread dapat menjalankan perintah yang lain. Nah, jika respon telah diterima, ePOL akan melakukan callback atau memberikan informasi kepada worker thread bahwa respon telah diterima. Lalu, worker thread akan mengirimkan respon tersebut ke thread boss dan akan dikembalikan kepada user. Next. Selanjutnya, bagaimana sih metode sinkronus diproses? Pertama, prosesnya itu dengan pendekatan sederhana untuk input-output.
yaitu dengan memulai akses dari kemudian menunggu sampai selesai. Tetapi pendekatan seperti itu disebut sinkronus input atau output atau blocking input atau output akan memblokir kemajuan program di mana komunikasi sedang berlangsung membuat sumber daya sistem tidak digunakan. Ketika sebuah program membuat banyak operasi, input atau output, seperti program yang sebagai besar atau sebagian besar bergantungan pada input pengguna, berarti bahwa prosesor dapat menghabiskan hampir seluruh waktunya mengganggu atau menunggu operasi input atau output selesai. Nah, proses ini juga tersedia di unit awal. Dalam sistem operasi multitasking, pemrosesan dapat didistribusikan ke berbagai proses yang berjalan secara independen. Kita juga memiliki memori sendiri dan memproses aliran input-output itu sendiri. Aliran ini biasanya terhubung dalam jaringan pipa. Proses ini cukup mahal, yang dimana ini dibuat dan dipelihara, jadi solusinya hanya dapat bekerja dengan baik jika dikumpulkan prosesnya kecil dan relatif stabil. Ini juga mengkonsumsi bahwa proses individu dapat beroperasi secara independen. Selain itu, proses input-output satu sama lain mereka perlu berkomunikasi dengan cara lain. Mengkoordinasi mereka bisa menjadi sulit. Perpanjangan dan pendekatan ini adalah pemrograman aliran data yang memungkinkan jaringan yang lebih rumit dari sekedar rantai yang didukung pipa. Nah, ini juga tersedia dalam mainframe oleh IBM, Groupball, dan Unix atau saluran input-output yang dirancang untuk memaksimalkan pengguna dan throughput CPU dengan memindahkan sebagian besar input-output ke prosesor. Kompresor memiliki DMA onboard, menangani interupsi perangkat, dikendalikan oleh CPU utama, hanya menginterupsi CPU jika benar-benar diperlukan. Arsitektur ini juga mendukung apa yang disebut program saluran yang berjalan pada prosesor. Saluran untuk melakukan pengangkatan berat bagi aktivitas dan protokol input output. Ini adalah jenis contoh asinkronus atau await seperti I/O sedangkan I/O titik I/O service, perangkat I/O dan I/O buka I/O selanjutnya yang dimana ini kita hanya tinggal menunggu sampai semua operasi selesai dan kita akan panggilan semua yang sesuai. Nah, mungkin sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.